Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan pemasangan dalam instalasi listrik. Yang saya mau bahas pertama adalah wiring diagram ya. Jadi wiring diagram adalah menggambarkan cara pengawatan yang menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, di mana panjang kabel yang dibutuhkan dapat diperkirakan dengan melihat wiring diagram dan pelacakan jalur instalasi ketika terjadi renovasi. Itu adalah definisi dari wiring diagram. Nah, bagaimana dengan single line diagram? Single line diagram atau SLD itu menjelaskan tentang lokasi dari komponen listrik yang dihubungkan dengan satu garis. Nah, garis dalam SLD ini dapat menggambarkan sebuah pipa instalasi yang di dalamnya terdapat beberapa kabel instalasi sesuai dengan situasi dan kondisi instalasi yang diperlukan. Nah, jumlah kabel dalam pipa SLD ini ditentukan setelah menggambar wiring diagramnya. Jadi, teman-teman, di sini saya mempunyai contoh ya. Ini adalah wiring diagram. Wiring diagram, ini bagian atasnya, jadi menggambarkan kondisi dari pengkabelan dari instalasi listrik. Nah, ini wiring diagramnya. Contoh di sini adalah fasanya masuk ke dalam fuse. Dari fuse ini nanti masuk ke dalam saklar, dari saklar ini masuk ke beban atau ke lampu. Sedangkan kalau yang netral ini langsung masuk ke lampu. Sedangkan yang di sebelah bawah itu adalah single line diagramnya, rekan-rekan. Jadi single line diagram yang di bawah ini dengan di atas ini wiring diagramnya itu sama. Jadi sebenarnya ini satu rangkaian. Hanya saja yang di atas ini digambarkan dengan wiring diagram, yang di bawah ini dengan single line diagram. Ini sebenarnya sama ya. Jadi misalnya ini kita menggunakan saklar tunggal. Nah, ini dalam single line diagram simbol dari saklar tunggal adalah seperti ini. Sedangkan dalam wiring diagram simbol saklar tunggal adalah seperti ini. Jadi sebenarnya ini dengan ini sama, hanya saja metode penggambaran yang saklar tunggal di atas ini menggunakan metode wiring diagram, sedangkan yang di bawah ini menggunakan single line diagram. Nah, kemudian single line diagram ini dia menggambarkan sebuah pipa sebenarnya. Gambaran single line diagram adalah sebuah pipa yang di dalamnya adalah sebuah kabel. Sebuah kabel yang dipasang di mana satu pipa ini terdiri jumlah kabelnya. Misalnya ada garis 2 seperti ini. Berarti di dalam pipa konduit instalasi listrik penerangan ini jumlah kabel di dalam satu pipa ini adalah 2. Sedangkan pada pipa yang di sebelah sini jumlah kabelnya adalah 2, sedangkan pipa yang di sebelah sini jumlah kabelnya ada 3. Bagaimana kita bisa menentukan kabel itu jumlahnya ada 2, 3, 2, dan seterusnya? Bisa dilihat di wiring diagram ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini, nah ini kan jumlah kabelnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya. Nah, makanya di sini dibuatlah garis 2. Jadi garis 2 ini menandakan bahwa di dalam instalasi listrik ini terdiri dari 2 kabel. Nah, jadi tinggal di garis 2 saja. 1, 2. Nah, gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam satu garis single line diagram terdiri dari 3 kabel, maka akan digambarkan garis 3. 1, 2, tambah lagi 1. Nah, jadi ada 3 kabel di dalam satu jaringan listrik, instalasi listrik ini. Nah, ini kenapa bisa 2? Karena di sini kabelnya ada 2 ya, 1, 2. Makanya digambarkan di sini kabelnya 2. 2 strip gitu ya, 2 garis. Kalau di sini kenapa di sini jumlah kabelnya ada 3? Karena di sini kita lihat jumlah kabelnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi makanya ditulis garis di sini adalah 3. Yang dekat lampu ini jumlah kabelnya ada 2 ya, ada 2, 1 dan 2. Makanya di sini dibuat garis 2. Jadi menandakan bahwa dalam sambungan kabel ini terdiri dari 2 kabel gitu ya. Nah, ini adalah contoh wiring diagram 2 lampu ya, saklar tunggal untuk 2 lampu, di mana
satu saklarnya ini bisa menyalakan dua lampu sekaligus. Yang di atas ini wiring diagramnya, yang di bawah adalah single line diagramnya. Ini adalah contoh instalasi saklar tunggal beserta stop kontaknya, jadi satu ya, antara saklar tunggal dengan stop kontaknya jadi satu. Nah, ini adalah contoh ya, tadi yang gambar saklar tunggal beserta kontak stop kontaknya seperti ini ya. Jadi ada saklar tunggalnya adalah di sini simbolnya, sedangkan stop kontaknya simbolnya adalah seperti ini. Atau bisa juga digambar seperti ini rekan-rekan. Seperti ini, netralnya satu gitu ya. Sedangkan fasanya ini satu, nah ini bisa menggambarkan stop kontak sebenarnya. Jadi sama saja. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah menandakan satu saklar tunggal beserta satu stop kontak. Jadi simbolnya seperti itu ya. Jadi ada bulat, kemudian ada tuas, gambar tuas, kemudian ada gambar stop kontaknya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa eh, di rangkaian ini terdiri dari satu saklar tunggal dan satu stop kontak. Jadi seperti ini rekan-rekan ya. Satu saklar tunggal dan satu stop kontak. Nah, ini adalah wujud dari saklar seri seperti ini. Jadi saklarnya lebih dari satu. Jadi lebih dari satu saklar tunggal kita namakan dengan saklar seri. Jadi seperti ini. Ini contoh saklar seri seperti ini. Nah, ini adalah gambaran saklar seri untuk menyalakan dua lampu. Jadi di sini dipasang dua saklar ini namanya saklar seri. Nah, saklar seri yang satu ini nanti masuk ke lampu satu. Saklar seri yang kedua ini masuk ke lampu dua. Jadi saklar yang satu untuk menyalakan lampu satu, saklar yang kedua untuk menyalakan lampu dua. Ini wiring diagramnya, sedangkan single line diagramnya adalah sini. Nah, ini adalah simbol dari saklar seri. Jadi ini bisa digambar seperti ini nih rekan-rekan. Untuk single line diagramnya saya bisa gambar garis ini. Kemudian untuk saklar serinya saya bisa gambar seperti ini. Ada bulat. Nah, tuasnya ini ada dua, double gitu ya. Ada double. Nah, ini ada berapa kabel nih rekan-rekan ya? Ada berapa kabel? Ini ada kurang lebih 3 kabel ya. 1, 2, 3. Makanya ini ditarik garis 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk lampu, nah ini lampu. Nah, ini satu, lampu satu, ini yang lampu 2. Nah, lampu satu ini berapa kabel di sini ya? Ada berapa kabel? 1, 2. Makanya ditulis garis 2. Nah, seperti ini. Sedangkan yang ini ada kurang lebih 4 kabel ya. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ditulis garis 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3 ya. Ini ada 3 kabel. Makanya ditulis garisnya 3. 1, 2, 3. Sedangkan yang menuju ke lampu ini jumlah kabelnya adalah 2 ya. 1, 2, maka ditarik garis 2. 1, 2. Nah, begitu. Jadi cara menggambar single line diagram itu berdasarkan wiring diagramnya dulu ya rekan-rekan ya. Nah, ini contoh saklar seri yang 3 kutub. Jadi saklar yang pertama ini disambung ke lampu yang ketiga, lampu 3. Saklar yang kedua disambung dengan lampu yang kedua, lampu 2, dan saklar yang pertama disambung dengan saklar 1. Nah, ini saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Ini adalah wiring diagramnya, sedangkan ini adalah single line diagramnya. Nah, coba rekan-rekan nanti buat ya, buat sendiri. Untuk rangkaian ini coba dibuatkan sendiri untuk single line diagramnya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah contoh saklar seri dengan satu stop kontak. Ini harusnya gambarnya gini ya. Ini netralnya benar, tapi sebenarnya kalau untuk pasanya sudah benar, tapi untuk netralnya harusnya seperti ini. Nah, jadi tidak nyambung ke saklar seperti ini. Kalau nyambung ke saklar seperti ini, nanti kalau misalnya saklarnya dimatikan, stop kontaknya tidak berfungsi ya. Gitu. Jadi
Stop kontak itu harusnya tidak terpengaruh pada saklar gitu ya. Jadi saklar mau mati mau nyala, stop kontaknya tetap on gitu. Jadi tetap mengaliri arus listrik. Ini contoh saklar seri menggunakan dua lampu ya. Ini saya lewatkan saja, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan ini saklar tukar. Nah, di sini ilustrasinya di sini ada sebuah lampu, tapi lampunya itu ada di tengah-tengah. Di sini kita punya tangga ya. Di sini lantai 1, di sini lantai 2. Kalau ada orang yang di lantai 2, saklarnya ada di lantai 1, mungkin capek ya untuk turun ke bawah untuk matiin atau nyalain lampunya. Sedangkan kalau saklarnya ada di atas, maka orang yang ada di lantai 1 itu capek untuk naik ke atas sekedar untuk menyalakan atau mematikan lampu. Maka akan dibuat saklarnya itu dua di lantai 1 dan di lantai 2. Jadi ada saklar di lantai 1 dan di lantai 2. Fungsinya adalah saklar 1 ini bisa menyalakan atau mematikan lampu yang di tengah ini. Dan saklar yang kedua ini bisa menyalakan atau mematikan lampu yang di tengah ini juga sama. Maka kita menggunakan saklar tukar gitu ya. Nah, seperti ini nih wiring diagramnya. Jadi ini dari fasanya masuk ke sambungan satu gitu ya, sambungan satu gitu ke komnya. Kemudian keluarnya itu berupa dua sambungan. Nah, dua sambungan seperti ini. Sambungan seperti ini dimasukkan ke sambungan yang kedua lagi. Ini masukkan ke sambungan yang kedua, keluarannya itu sambungan satu, jadi masuk ke beban atau ke lampu. Simpelnya adalah seperti ini. Kalau sambungan saklar tukar ini, jadi masuk satu, kalau teman-teman lihat, ini masuk satu, keluarnya dua. Nah, masuk satu, keluarnya dua. Masuk dua, nah, kan dari sini nih, duanya dari sini. Masuk ke sini dua, keluarannya jadi satu gitu ya. Jadi satu baru nanti ke lampu. Ini cara kerja saklar tukar. Jadi lampu ini bisa dinyalakan dan dimatikan dari dua tempat di sini. Jadi dari saklar satu dan saklar dua. Nah, makanya di sini disebut dengan saklar tangga gitu ya, saklar tangga. Jadi bisa dinyalakan dan dimatikan di lantai bawah dan bisa dinyalakan dan dimatikan di lantai atas. Nah, untuk single line diagramnya bisa digambar seperti ini. Nah, ini kan di sini gambar untuk single line diagramnya gitu ya. Ini saklar tukar gitu ya, saklar tukar itu simbolnya seperti ini rekan-rekan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada saklar tukar juga digambar gitu ya. Nah, digambar seperti ini saklar tukar. Di sini kita hitung saja jumlah kabelnya ada berapa di sini, fasa dan netral. Berarti ada dua kabel ya, makanya di sini dibikin garis dua. Nah, bisa seperti ini atau dibikin garis seperti ini. Ditarik satu garis, terus ditulis angka 2. Nah, artinya di sini satu jaringan ini terdiri dari dua kabel. Kalau yang di sini, ke saklar tukarnya yang di sini ada tiga kabel. Satu, dua, tiga. Jadi di sini ada tiga kabel. Nah, jadi di sini ditulis tiga kabel, tiga garis. Nah, di sini ada tiga garis sama, tiga garis juga. Nah, di lampu ini ada kurang lebih ada dua garis ya. Di sini ada fasa dan netral, jadi ada dua garis di sini. Sedangkan di sini untuk saklarnya ini terdiri dari tiga garis. Garis satu, dua, tiga, maka bisa digambarkan tiga garis. Satu, dua, tiga. Boleh seperti ini. Atau garisnya dibikin satu terus ditulis angka tiga. Nah, ini simbolnya adalah jaringan ini terdiri dari tiga kabel. Seperti itu. Nah, itu untuk penggambaran saklar tukar singgalan diagramnya. Nah, ini adalah fungsi kerjanya ya, teman-teman. Jadi rekan-rekan bisa menyalakan, mematikan lampu dari dua tempat ya, dari saklar satu maupun dari saklar dua. Tuh. Kalau saklar silang gimana? Saklar silang itu kita bisa menyalakan atau mematikan lampu bahkan sampai ke tiga tempat atau ke empat tempat. Jadi menggunakan saklar silang. Jadi modalnya hanya butuh dua saklar tukar saja
2 saklar tukar, 1, 2, dan 1 saklar silang. Prinsip kerjanya mudah sebenarnya kalau kita bisa hafalkan ya. Jadi dari sumber masuknya 1. Dari sumber masuk 1, keluarnya 2. Nah, keluarnya 2, yang ini dan yang ini gitu ya. Keluarnya 2, terus kita runut gitu ya. Nah, nanti masuk ke sini rekan-rekan ya. Ini nanti masuk ke sini. Nah, jadi masuk 1, keluarnya 2. Masuk 2, keluar 2. Ya, gitu. Jadi ciri khasnya masuk 1, keluar 2. Yang di sini, di saklar pintu 1 itu masuk 1, keluar 2. Nah, yang di saklar pintu 2 masuk 2, keluar 2. Nah, keluar 2 kabel maksudnya ya. Yang maksudnya keluar itu keluar 2 kabel. Nah, di sini masuk 2, di sini masuk 2, dan keluarnya 1. 1 ini baru ke lampu gitu ya. Satunya langsung ke lampu. Jadi, kalau menggunakan saklar silang, dari sumber masuk 1, keluar 2, masuk 2, keluar 2, dan masuk 2, keluar 1 baru menuju ke lampu. Itu ya. Itu kalau menggunakan saklar silang. Dari sumber masuk 1, keluarnya 2. Ini kan 2, 1, 2 gitu ya. 2 masukan tadi masuk ke sini, 2 kan, keluarnya 2 lagi. 2 lagi masuk ke sini, 1, 2, 2 masukan, keluarannya hanya 1, baru masuk ke lampu. Ini adalah konfigurasi menggunakan saklar silang. Jadi kita bisa menyalakan dan mematikan sebuah lampu beban di 3 tempat atau di 4 tempat sekaligus. Nah, simbolnya seperti ini. Coba rekan-rekan nanti di rumah coba untuk nanti saya share untuk materinya ya. Coba teman-teman untuk buat wiring diagram yang ada di sini. Nanti saya akan hapus ya rekan-rekan ya. Tidak usah khawatir, nanti saya akan hapus di sini. Nah, di sini akan saya hapus ininya. Saya hapus. Nah, nanti materinya ini coret-coretannya akan saya hapus. Jadi tugas teman-teman coba nanti di rumah latihan untuk merubah wiring diagram yang ada di gambar ini menjadi single line diagram seperti ini. Jadi ini adalah single line diagram untuk saklar silang. Jadi ini wiring diagramnya, single line diagramnya adalah di sini. Nah, coba teman-teman tidak perlu melihat gambar ini, cukup untuk melihat gambar wiring diagramnya dan buatlah single line diagramnya berdasarkan wiring diagram yang ada di gambar ini. Nah, coba buat rekan-rekan latihan ya. Ini adalah konfigurasinya kalau misalnya dipasang seperti ini menggunakan saklar silang ya, rekan-rekan. Kalau menggunakan 4 pintu sama ya, jadi masuk 1, keluar 2, masuk 2, keluar 2, masuk 2, keluar 2 lagi, dan masuk 2, keluarnya 1, baru nanti ke lampu. Nah, seperti itu. Jadi, masuknya 1, nanti ya keluarnya juga 1 lagi gitu ya. Nanti kan menuju ke lampu. Masuk 1, keluarnya 2, masuk 2, keluarnya 2, masuk 2, keluarnya 2, masuk 2, keluarnya jadi 1. Ini adalah saklar silang jika dioperasikan dari 4 tempat atau menggunakan 4 pintu. Ini adalah single line diagramnya. Coba rekan-rekan merubah wiring diagram ini tanpa melihat ini ya. Ini adalah SLD-nya, mohon maaf ini SLD maksudnya ya. Ini adalah single line diagramnya dari saklar silang 4 pintu. Nah, ini wiring diagramnya, sedangkan untuk single line diagramnya adalah ini. Coba teman-teman merubah wiring diagram yang seperti ini menjadi single line diagram yang seperti ini. Nah, ini adalah simbol stop kontak ya. Stop kontak adalah penyedia sumber listrik yang sumber utamanya berasal dari sumber PLN atau sumber lainnya. Ini jadi biasanya kita butuh ya kalau misalnya mau ngecas baterai atau menyalakan peralatan listrik, biasanya untuk mencolokkan sumber listrik itu menggunakan stop kontak seperti ini.
Nah, stop kontak sebagian mengatakan outlet, boleh. Merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listriknya terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel atau steker atau colokan kalau orang bilang ya, steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan ke stop kontak untuk menghantarkan arus listrik gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan stop kontak itu harus menggunakan steker atau colokan untuk menyambungkan sumber listrik ke peralatan listrik agar peralatan listriknya bisa berfungsi. Nah, ini adalah gambar dari stop kontak seperti ini, ada yang biasa, ada yang hubung tanah menggunakan grounding, kemudian ini yang ada covernya ya, tahan air, kemudian ini yang ditanam. Jadi stop kontaknya itu dimasukkan ke tembok gitu ya, ditanam. Sedangkan steker seperti ini ya, untuk menyambungkan ke stop kontak kita membutuhkan komponen yang namanya steker seperti ini untuk menghubungkan ke sumber listriknya langsung ya di sini. Nah, di sini juga kita punya isolasi. Jadi kabel itu untuk menyambungkan itu butuh isolasi ya. Isolasi bahan isolasi dari PVC biasanya dengan diameter yang lebih besar adalah 3/4 ya, 3/4 inci. Jadi pemasangan isolator ini harus kuat sehingga tidak ada gaya mekanis yang lebih pada hantaran yang ditunjang. Jadi misalnya kabelnya nanti akan diletakkan di sini rekan-rekan. Nah, kabelnya itu nanti akan diletakkan di sini. Nah, ini isolatornya. Ini diharapkan untuk memisahkan jaringan kabel itu dengan interaksi ya dari manusia maupun dengan hewan gitu ya. Sehingga diharapkan bisa aman gitu ya antara jaringan kabel dengan manusia. Jadi harus dikhawatirkan nanti kabelnya itu kan ada yang terkelupas sehingga nanti akan menempel pada sebuah logam dan logam itu akan menghantarkan arus listrik dan itu akan berbahaya. Makanya harus menggunakan isolator gitu ya untuk melindungi dari kemungkinan sengatan arus listrik gitu ya atau kebocoran arus. Nah, ini contohnya di sini ya. Dipasang isolator di sini gitu ya. Kemudian diikatkan kabel di sini. Jadi kabelnya diikat di sini. Nah, jadi terpisah ya antara sambungan kabel yang beraliri listrik dengan benda lain sehingga akan menghindari terjadinya arus bocor atau sengatan arus listrik. Nah, atau menggunakan kabel konduit seperti ini boleh. Jadi nanti ada semacam pipa konduit di sini, kabelnya dimasukkan ke dalam, kemudian disambung. Nah, sambungan ini diberi alat namanya lasdop. Jadi lasdop ini fungsinya adalah sebagai penutup atau cover dari kabelnya sehingga akan melindungi manusia dari kemungkinan sengatan arus listrik dari kabel yang terbuka gitu ya karena kabelnya ditutup. Boleh menggunakan lasdop atau menggunakan isolasi listrik juga boleh. Jadi fungsinya adalah menutup sambungan listrik dari tersentuh manusia sehingga akan menghindarkan terjadinya sengatan arus listrik. Nah, ini adalah kotak sambung, ada banyak ya, biasanya kita pakai yang tidus ya. Kita pakai yang tidus, tapi ada juga yang 4 simpang, itu namanya cruise dus atau menggunakan track dus, biasanya ada 2 sambungan atau menggunakan inbow dus ya, menggunakan inbow dus. Nah, biasanya kita di sini di lab atau di prakteknya kita menggunakan tidus 3 simpangan atau menggunakan cruise dus. Ini untuk kotak sambung. Jadi nanti di dalam pipa ini nanti masuk kabel, di sini masuk kabel, dan kabel yang sebelah sini dengan di sini disambung jadi satu, kemudian ditutup. Nah, ditutupnya menggunakan kotak namanya kotak sambung. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kotak sambungnya. Nah, ini adalah pipa instalasinya, gunanya untuk melindungi kabel dari kemungkinan kabelnya itu berinteraksi dengan binatang atau manusia gitu ya. Misalnya dengan tikus gitu ya, kabelnya kalau khawatirnya digigit oleh tikus sehingga kabelnya terkelupas dan bisa berpotensi untuk terjadi sengatan listrik
itu ya, dan bisa membahayakan manusia. Jadi harus ditutup menggunakan pipa PVC. Nah, ini pipa PVC seperti ini. Jadi di dalam pipa ini nanti dipasang kabel rekan-rekan untuk melindungi kabel dari panas, hujan maupun gigitan dari hewan pengerat supaya kabelnya tidak terkelupas dan tidak membahayakan bagi manusia. Nah, ini. Kemudian ada perlengkapan bantu berupa klem. Ini adalah klem. Jadi pipanya ini kalau udah dimasukin kabel, nah pipanya ini kan harus dipasang di dinding. Nah, untuk bisa melekatkan dia di dinding harus dibantu dengan klem. Klem ini fungsinya adalah melekatkan pipa yang berisi kabel itu dengan tembok. Ya, seperti itu. Sehingga dia tidak terjatuh ke bawah tapi tetap menempel di tembok. Nah, ini menggunakan klem. Nah, ini adalah contoh klemnya, ini adalah sambungan menggunakan lasdopnya, dan ini menggunakan isolatornya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Ini pipa yang di dalamnya itu sudah ada kabel-kabelnya seperti ini ada kabel satu pasang, kabel netral. Nah, seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam pipa, kemudian pipanya ditempelkan ke tembok menggunakan klem sehingga pipanya ini berada di atas ya, tetap berada di atas, tidak jatuh ke bawah. Ini merekatkannya menggunakan klem seperti itu. Jadi ini pemasangan pipanya seperti ini ya. Ada yang metode vertikal seperti ini maupun metode horizontal seperti ini. Jadi supaya pipanya tetap di atas dan tidak terjatuh maka digunakanlah yang namanya klem di sini. Nempel jadi ya, ditempelkan pipa dengan temboknya. Nah, ini adalah fitting untuk fitting lampu. Biasanya lampu itu kan ada tempatnya ya. Nah, tempat itu kita sebut dengan fitting ya, fitting lampu. Jadi untuk sebagai rumah lampunya sekaligus mengalirkan listrik dari kabel-kabel menuju ke lampu gitu ya, aliran listriknya. Nah, ini contoh fitting lampu. Nah, ini contoh fitting lampu juga ya. Ada lampu penerangan, ada juga lampu hias gitu ya. Lampu penerangan hias itu juga ada, fittingnya bermacam-macam. Nah, ini jenis lampu-lampunya ada menggunakan lampu LED gitu ya, lampu lampu TL, kemudian lampu bohlam gitu ya. Untuk saat ini banyak yang digunakan adalah lampu LED rekan-rekan. Nah, ini adalah kotak sikring ya, sikringnya atau kotak fuse-nya. Gunanya untuk proteksi terhadap hubung pendek maupun arus berlebih. Jadi kalau misalnya arusnya melebihi dari rating dari proteksinya, maka dia akan memutus gitu ya, memutus sambungan. Ini, nah ini, mohon maaf ya, tadi ada gangguan sedikit suara ya, di sebelah ini ada ada briefing ya, briefing mahasiswa. Baik, saya lanjutkan. Ini, sikring ini berfungsi kalau misalnya terjadi korsleting listrik atau hubung pendek, maka sikring ini akan memutus rangkaian. Jadi untuk menghindarkan terjadinya kebakaran karena korsleting listrik. Ini adalah fungsi dari sikring ya, sikring. Nah, ini. Jadi sikring ini fungsinya adalah sebagai proteksi untuk menghindari terjadinya eh, korsleting listrik atau hubung pendek pada kelistrikan. Nah, ini kotak sikring. Nah, ini peralatan kerja instalasi ya yang biasa digunakan oleh instalatir ya. Ada tang potong, kemudian ada pengupas kabel, ada obeng, ada tang buaya. Kemudian ada tang ampere yang pasti ada alat ukur ya, ada alat ukurnya, kemudian ada test pen-nya juga. Nah, ini cara menyambung kabelnya ya. Kalau teman-teman pernah menyambungkan ada cross join ya, ada cross join, single line join gitu ya, single join, kemudian banyak ya, ada pigtail gitu ya. Nah, ini contoh menggunakan pigtail ya, metode pigtail yang biasa digunakan ya. Nah, kemudian ini caranya disambung seperti ini, kemudian diberi lasdop untuk sebagai penutup kabelnya. Kemudian menggunakan metode bell hanger seperti ini ya.
bell hanger seperti ini. Jadi dilipat, kemudian di sini spiralnya lipatannya dia dibuat banyak, di sini lipatannya dibuat banyak sehingga menjadi seperti ini. Ini adalah metode sambungan bell hangers. Kemudian menggunakan metode Western Union ya. Western Union seperti ini. Nah, ini bell hangers, ini adalah Western Union. Mirip-mirip dengan bell hangers, tapi Western Union ini lebih ke ininya ya. Kalau Western Union lebih ke lilitannya ya, lilitannya lebih diperbanyak, sedangkan untuk bell hangers ini spiralnya lebih diperbanyak. Nah, ini cara menyambungkan ya dengan metode ini kalau tidak salah bell hangers ya. Nah, ini menggunakan metode bell hangers. Nah, disambung seperti ini nanti di isolasinya kabelnya disambung seperti ini di isolasinya ya. Ini untuk memisahkan kabel dengan interaksi dari luar gitu ya. Karena kabel itu kan ada aliran listriknya maka berbahaya. Jadi untuk melindunginya digunakanlah namanya isolator. Nah, seperti ini. Jadi ini kabelnya dipasang isolator untuk melindungi kabel dari interaksi luar. Nah, di sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.